kamu yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Partai Demokrat Sulawesi Utara melaksanakan acara pelantikan serentak pengurus DPC dan Srikandi Partai Demokrat se-Sulawesi Utara dan Natal Partai Demokrat, Manado, Jumat tanggal 25 November tahun 2022. Acara tersebut dilaksanakan di salah satu restoran terbesar di kota Manado, dan dihadiri langsung Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, didampingi istrinya yaitu Anissa Pohan, Ketua Partai Demokrat Sulawesi Utara Eli Lasut, Sekretaris Sulawesi Utara Billy Lombok, dan seluruh Ketua DPC se-Sulawesi Utara, seluruh Ketua PAC se-Sulawesi Utara, dan kader Demokrat lainnya. Tibanya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, didampingi istrinya Anissa Pohan, Ketua Partai Demokrat Sulawesi Utara Eli Lasut, dan Ketua Panitia Pelaksanaan Norce Henny Van Bon langsung menyambut kedatangan AHY beserta istri Anissa Pohan. Sebelum AHY masuk dalam acara, AHY disambut dengan adat Minahasa dengan tarian cakalele dan musik bambu, didampingi Ketua Sulawesi Utara Eli Lasut dan Ketua Panitia Norce Henny Van Bon. Sebelum acara dimulai Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, memimpin untuk menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan lagu Himne dan Mars Demokrat. Selesai menyanyikan lagu-lagu tersebut, dilanjutkan dengan pelantikan seluruh Ketua DPC se-Sulawesi Utara, dan dilantik langsung Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau lebih dikenal dengan sebutan AHY. Selesai pelantikan, dilanjutkan dengan penyerahan pataka kepada seluruh Ketua DPC Partai Demokrat se-Sulawesi Utara. Pimpinan cabang Partai Demokrat di 15 kabupaten kota seprovinsi Sulawesi Utara sebagai simbol kebesaran dan marwah Partai Demokrat untuk dikibarkan dan memenangkan Partai Demokrat di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Selesai penyerahan pataka, dilanjutkan dengan foto bersama seluruh Ketua DPC se-Sulawesi Utara, dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan pengurus DPP Partai Demokrat. Selesai kegiatan pelantikan seluruh DPC dan Srikandi Sulut, dilanjutkan dengan pranatal Partai Demokrat Sulawesi Utara. Berikut cuplikannya. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, saya mengajak Anda untuk melihat ke arah panggung utama kita pada sore hari ini, karena Ketua Umum, Ketua DPC beserta jajaran pengurus dan kader-kader utama. Dan di depan seluruh hadirin, tadi saya menyampaikan tentunya ini adalah momentum bagi Partai Demokrat untuk semakin menguatkan mesin dan jaring politik kita untuk bisa siap dan memenangkan pemilu 2024. Sekaligus benar yang disampaikan tadi bahwa Demokrat akan terus konsisten. Insya Allah kami akan terus konsisten untuk berada memperjuangkan, nah ini Pak DPD kita, langsung ya. Kita ingin terus memperjuangkan harapan rakyat kita, terutama kita tahu dewasa ini masyarakat kita banyak yang hidup dalam serba tekanan, terutama tekanan ekonomi, tekanan sosial, ketika harga-harga yang naik, bahan pokok, daya beli yang masih lemah, penghasilan belum kemana-mana. Tadi saya menyampaikan memang benar bahwa prioritas Partai Demokrat ke depan jika kembali mendapatkan peran dalam kepemimpinan nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, termasuk meningkatkan kesejahteraan. Tadi memang saya sebutkan, dulu misalnya pada periode pemerintahan Bapak SBY 2004 hingga 2014, dan ketika itu Demokrat benar-benar memiliki peran utama, kami benar-benar membuktikan bahwa prioritas pembangunan itu adalah manusianya. Jadi yang paling utama adalah kesejahteraannya naik terus, ya, termasuk gaji yang tadi kita juga harapkan bisa terus mengikuti kebutuhan masyarakat. Chandra Mato Sulut Headline News melaporkan dari Sulawesi Utara. Yang mampu menopang kehidupan sehari-harinya, itu sebetulnya semangatnya. Namun tentu kita tahu bahwa persoalan Indonesia ini tidak hanya sekedar sektor tersebut, tetapi juga banyak lagi isu-isu lainnya. Oleh karena itu, kami terus menggelorakan semangat perubahan dan perbaikan untuk Indonesia semakin baik ke depan. Mas, deklarasi mas. Kenapa? Rencana deklarasi nih, kapan? Ya, memang politik akan semakin menarik untuk kita ikuti. Ini akhir tahun 2022 dan saya juga awal tahun 2023
makin hangat ya, dan juga makin dinamis. Oleh karena itu kami akan terus berikhtiar berusaha agar membangun komunikasi yang semakin baik. Saya tidak bisa menyampaikan kapan itu karena memang dalam politik semuanya mungkin terjadi, bisa hari ini, bisa besok, bisa minggu depan dan seterusnya. Yang jelas kami ingin menghadirkan sebuah momentum yang baik, tetapi didahului dengan menyamakan bukan hanya visi-visi dan narasi besar ya, tetapi juga semakin membangun chemistry di antara partai-partai yang memang ingin mengusung perubahan dan perbaikan. Demokrat ingin menjadi jangkar dalam narasi perubahan dan perbaikan, dan kami berkomunikasi dengan baik, salah dengan Nasdem dan juga PKS, sehingga mudah-mudahan ada ruang dan benar-benar terbuka jalan yang baik bagi proses perubahan ini. Mas, untuk berarti untuk Nasdem dan PKS dan Demokrat ini dari Mas sendiri belum sepenuhnya full untuk mau bergabung dengan. Ya, inilah yang saya katakan tadi, proses masih berjalan. Membangun koalisi tentu tidak sederhana, tidak bisa dalam 1-2 minggu pertemuan, tetapi harus semakin intensif. Tetapi semangatnya adalah kami ingin semakin memahami satu sama lain dan mencari titik temunya. Itu yang paling penting, karena kalau benar-benar koalisi terbentuk, saya berharap ya solid, tidak mudah retak, tidak rentan, dan hanya memikirkan setelah itu bagaimana strategi pemenangannya. Karena sekali lagi kalau sukses tentunya kita bisa membawa perubahan terbaik. Chandra Mato Sulut Headline News melaporkan dari Sulawesi Utara.